Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Setelah kemarin Paul harus tewas dalam misi penyelamatan Zenith, dan Zenith sendiri kehilangan kemampuan dasarnya sebagai seorang manusia, sekarang gue mau lanjut ke bagian akhir penyelamatan Zenith yang berisi keputusasaan Rudeus. Entah sudah berapa hari Rudeus mengurung diri di kamar setelah dirinya tahu Zenith kehilangan akal dan ingatannya. Apa yang dilakukannya hanya bangun lalu tidur, kemudian bangun lagi dan tidur lagi. Ketika tertidur, Rudeus selalu ingat bagaimana Paul mati. Dan hal tersebut kembali terpikirkan olehnya ketika dirinya terbangun. Padahal Rudeus sendiri tahu bahwa Paul bukan orang baik. Di pandangannya, Paul hanya seorang bajingan egois yang senang sekali pamer atas kesintingannya. Bahkan ketika dirinya kesulitan, Paul hanya akan bergantung pada alkohol. Namun anehnya Rudeus begitu menyayangi Paul. Walau secara mental umur Rudeus lebih tua, namun di sini Paula yang lebih tua. Walau hanya seorang bajingan, namun Paul hidup lebih baik dibanding Rudeus ketika dirinya berada di Jepang. Semenjak dirinya direinkarnasi di dunia barunya, Rudeus sama sekali tidak pernah memandang Paul sebagai ayahnya. Bahkan hingga beberapa waktu lalu pun, Rudeus hanya memandang Paul sebagai teman maksiat. Namun, Paul telah menghabiskan waktunya untuk membesarkan Rudeus sebagai anaknya, yakni anaknya yang hanya seorang om-om berusia 30 tahun ketika lahir. Paul selalu bangga ketika menyebut Rudeus sebagai anggota keluarganya. Walau selalu berbeda pendapat, namun Paul selalu menyesal bila terjadi perselisihan. Bahkan hingga akhir hidupnya, Paul masih menganggap Rudeus sebagai putra kebanggaannya. Walau seharusnya Paul hanya memiliki 2 anak, berhubung Rudeus hanyalah anak jadi-jadian, namun Paul tetap melindungi Rudeus tanpa mengetahui fakta tersebut hingga akhir hayatnya. Moral Paul benar-benar rusak, namun dirinya selalu mengutamakan keluarganya. Sampai-sampai kini dirinya harus mati demi menyelamatkan anak dan istrinya. Rudeus selalu bertanya-tanya bagaimana bisa Paul meninggalkan 4 orang yang begitu mencintainya. Dimulai dari Zenith yang selalu menemaninya, Lilia yang selalu mendukungnya, Non yang begitu menyayanginya, dan Aisyah yang begitu menghormatinya. Namun di pandangan Paul sendiri, dirinya tetap saja menyayangi Rudeus, sehingga total orang yang dijaga oleh Paul menjadi 5 orang. Rudeus tahu betul bahwa Paul adalah ayah yang buruk, bahkan ayah yang cukup pantas untuk dihajar oleh putranya sendiri. Namun sekali lagi, Paul tetap saja menyayangi Rudeus yang dulu telah menghajarnya. Rudeus terus berteriak mengapa Paul harus mati di depan matanya. Di dalam pikirannya, Rudeus selalu teringat dengan Paul yang selalu meminta maaf di saat-saat terakhirnya. Selain itu, dirinya pun teringat dengan perkataan Paul yang berkata bahwa dirinya akan mencoba memandang Rudeus sebagai seorang pria. Sepertinya Paul berkata demikian karena dirinya tidak pernah melihat Rudeus tumbuh dewasa dengan mata kepalanya sendiri. Padahal Rudeus sudah menikah dan berusaha sebaik mungkin menjaga adik-adiknya. Padahal Rudeus sudah menyiapkan rumahnya untuk bisa ditempati oleh Paul dan juga Zenith. Padahal Rudeus sudah besar, namun Paul masih saja melindunginya seperti melindungi anak-anak. Dan karenanya, Paul pun harus mati. Rudeus bertanya-tanya mengenai apa yang ingin Paul katakan di saat-saat terakhirnya. Mengapa Paul harus terlihat lega ketika dirinya akan mati? Apakah Paul memang sudah bosan hidup karena tidak ingin menanggung beban lagi? Padahal Rudeus sebisa mungkin ingin mengabulkan keinginan Paul. Namun Paul sendiri malah mati dan meninggalkan keinginannya kepada Rudeus. Semua orang pasti akan bersedih karena Paul, terutama istri-istri dan putri-putrinya nanti. Namun hingga saat ini, air mata Rudeus masih mengucur tanpa henti. Padahal di kehidupan sebelumnya, Rudeus tidak pernah menangisi kematian orang tuanya. Tapi mengapa Rudeus harus menangisi Paul? Rudeus terus bertanya-tanya mengenai hal itu. Hingga akhirnya Rudeus pun menyimpulkan bahwa semua itu karena Paul adalah ayahnya. Rudeus terus berpikir dan juga menangis. Dirinya sadar bahwa hal tersebut sangat melelahkan. Namun Rudeus bahkan tidak memiliki keinginan untuk berdiri. Lilia dan Elinalis berkali-kali datang kepada Rudeus untuk menghiburnya. Namun Rudeus tidak ingat dengan apa yang telah mereka katakan. Rasanya Rudeus mendengar sebuah bahasa asing yang tidak dimengertinya ketika Lilia dan Elinalis berbicara. Rudeus menyesal mengapa dirinya selalu meremehkan pelajaran ilmu pedang Paul.
Andai saja dulu dirinya dapat menggunakan toki dan belajar ilmu pedang dengan serius, maka Paul tidak perlu melindunginya. Rudeus akan membantu Paul memotong kepala Hydra tersebut hingga akhirnya mereka bisa pulang bersama. Atau tidak, andai saja Rudeus bisa menghindar, maka Paul tidak perlu mati. Atau tidak, andai saja Rudeus membujuk Paul untuk pulang terlebih dahulu, maka mereka bisa membahas strategi baru sehingga Paul tidak perlu mati. Terdapat 1001 perandaian di dalam kepala Rudeus, namun tetap saja semuanya sudah terlambat. Paul sudah mati dan tidak akan pernah kembali. Sementara Rudeus masih menangisi kematian Paul, terdapat 4 orang muram yang berkumpul di sebuah kedai. Waktu itu, Talhan, Elinalis, Roxy, dan si monyet Gisu hanya minum-minum karena berbagai hal yang terjadi. Mereka berkata bahwa walau Zenith tidak cacat, pasti Zenith akan begitu terpukul akibat kematian suaminya. Elinalis berkata bahwa andai Zenith bisa berbicara lagi, dirinya yakin ingatan Zenith tidak akan kembali. Elinalis berbicara seakan dirinya pernah mengalami kasus serupa, berhubung Elinalis adalah orang yang paling hidup lama di sana. Namun mengesampingkan Zenith, kini mereka mendiskusikan kondisi Rudeus. Rudeus sudah mengunci diri di kamarnya selama seminggu. Mentalnya lumpuh dan matanya hampa. Belum lagi kini garis hitam pada kelopak matanya dan juga pipinya cekung membuat Rudeus seperti seseorang yang sekarat. Mereka semua sepakat bahwa Rudeus begitu terpukul karena dirinya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Paul. Setelah beberapa saat, tercetuslah ide untuk menghibur Rudeus dengan mendatangkan seorang wanita. Namun sayangnya Elinalis yang biasa mengambil peran tersebut kini sudah menikah. Belum lagi dirinya akan mengkhianati cucunya sendiri bila harus bercinta dengan Rudeus. Begitu mendengar bahwa istri Rudeus adalah cucu Elinalis, Roxy pun kaget setengah mati sampai-sampai dirinya menjatuhkan cangkir yang dipegangnya. Waktu itu Roxy berpikir bahwa Rudeus masih menjomblo, dan karenanya Roxy mencoba memberikan kesan kepada Rudeus. Dan begitu mengetahui orang yang disukainya telah menikah, Roxy pun ingin berteriak mengapa tidak ada satupun orang yang mengatakan hal itu lebih cepat. Roxy ingin mengeluh, namun dirinya sendiri malah menjadi semakin lemas ketika memikirkannya. Karena bagaimanapun juga mereka pun sangat lelah setelah menjalani misi penyelamatan yang telah berjalan selama 6 tahun tersebut. Mungkin Elinalis, Talhan, dan Gisu merasa cukup bahagia karena bisa bergabung dalam satu party lagi. Namun sayangnya, ketua mereka yaitu Paul harus meninggalkan party untuk yang kedua kalinya. Sementara itu, kini Rudeus masih saja duduk di tempat tidur dengan keadaan linglung. Di saat dirinya sedang menatap langit malam dengan mata hampa, tiba-tiba Roxy pun datang menemuinya. Walau dirinya masih linglung, namun Rudeus sadar bahwa Roxy datang dengan pakaian tipis. Waktu itu Roxy pun duduk di sebelah Rudeus. Roxy mencoba mengajak Rudeus berjalan-jalan, walau akhirnya ditolak. Sembari memegang tangan Rudeus, Roxy pun berkata bahwa dirinya juga pernah merasa kehilangan. Namun Rudeus berkata bahwa Roxy sama sekali tidak mengerti karena orang tua Roxy sendiri masih hidup. Setelahnya Roxy bercerita mengenai betapa bahagia dirinya ketika tinggal di desa Buena bersama Rudeus dan yang lain. Menurutnya, Paul dan Zenith lah yang mengajarkan mengenai makna dari kehangatan di dalam suatu keluarga. Dan karenanya, Roxy merasa bahwa dirinya sudah seperti keluarga mereka. Dengan kata lain, adalah keluarga keduanya. Sembari memeluk Rudeus dari belakang, Roxy pun meminta Rudeus untuk membagi rasa sedihnya. Walau dirinya hanya seorang guru yang kecil, mungil, dan lemah, tapi Roxy telah hidup lebih lama dari Rudeus. Sehingga dirinya tidak keberatan bila Rudeus membagi kesedihannya. Sementara itu, Rudeus pun mulai merasa tenang. Rudeus merasa tenang setelah mendengar degup jantung dan juga menghirup aroma Roxy. Dari dulu kala, di saat dirinya menghadapi masa-masa sulit, Rudeus selalu merasa tenang ketika mengingat aroma tubuh Roxy. Begitu Roxy mulai melepas pelukannya, lantas Rudeus pun menahannya. Waktu itu Roxy berkata bahwa tidak apa-apa bila Rudeus ingin tidur dengannya. Namun karena malu, Roxy pun mulai melantur hingga akhirnya merekomendasikan Rudeus mencari pelacur saja. Di sisi lain yang Rudeus pikirkan adalah kini dirinya bisa tenang berkat Roxy. Dan karenanya Rudeus bertanya-tanya apakah dirinya akan menjadi semakin tenang apabila dirinya menjadi lebih dekat dengan Roxy.
Dan dengan pemikiran tersebut, Rudeus pun mendorong Roxy ke tempat tidur dan melampiaskan seluruh perasaannya kepada sensei mungilnya tersebut. Keesokan harinya, Rudeus pun terbangun dengan perasaan yang cerah karena pikirannya menjadi jelas kembali. Sembari memandangi wajah imut Roxy yang sedang tertidur, Rudeus pun terpikir bahwa dirinya malah menciptakan masalah baru. Karena dirinya mencintai Sylvie, maka melakukan itu dengan Roxy adalah hal yang tabu. Namun berkat Roxy lah kini pikirannya kembali menjadi jernih. Rudeus sempat berkomentar bahwa karena tubuh Roxy memang kecil, maka tubuhnya sedikit tidak sesuai dengan ukuran milik Rudeus. Begitu Roxy terbangun, Rudeus pun memeluknya dan kemudian menceritakan suatu kisah nyata yang disebut fiksi. Inti dari kisah tersebut mengenai seorang pemuda yang mengasingkan diri sebagai sampah masyarakat. Orang tua pemuda tersebut meninggal, namun pemuda tersebut tidak datang dan malah asik-asik solo. Karenanya pemuda tersebut dihajar keluarganya yang lain dan kehilangan segalanya. Namun pemuda tersebut kembali muncul di dunia baru. Pemuda tersebut memutuskan untuk mengulang semuanya dari nol demi merubah dirinya menjadi lebih baik. Hidupnya memang berjalan dengan baik, namun pemuda tersebut membuat orang penting baginya mati karena kesalahannya. Lantas pemuda tersebut berduka atas kematian orang tuanya yang sekarang, sementara orang tuanya yang dulu dilupakannya. Namun sayangnya si pemuda tidak bisa kembali ke dunia sebelumnya. Rudeus bertanya, apakah kira-kira yang harus dilakukan pemuda tersebut? Roxy pun berkata bahwa setidaknya pemuda tersebut harus menjaga sebaik mungkin keluarga yang kini dimiliki si pemuda tersebut. Dan setelahnya Roxy menambahkan bahwa sepertinya Paul pun berharap Rudeus akan melindungi keluarganya. Dan karena itu, Roxy memohon kepada Rudeus untuk bangkit karena banyak orang yang menunggu kepulangan Rudeus. Mendengar hal tersebut, Rudeus pun sadar bahwa dirinya harus pulang. Semua telah menunggunya, dan apabila dirinya mencoba untuk lari, maka Rudeus akan terus dihantui oleh kesalahannya sendiri. Rudeus teringat dengan keputusan yang dibuatnya saat pertama kali direinkarnasi sebagai putra Paul dan Zenith, yaitu dirinya akan hidup lebih baik dibanding kehidupan sebelumnya. Walau dirinya harus merasakan rasa sakit lagi, tapi setidaknya Rudeus telah mendapat jawaban berkat Roxy Sensei. Dan dengan demikian, Rudeus pun berterima kasih kepada Roxy yang telah memberikannya jawaban. Demikianlah kisah penyelamatan Zenith yang berlangsung selama 6 tahun. Dengan banyaknya kejadian dan konflik dengan anak-anaknya, Paul berhasil menyelamatkan istri tercintanya, serta menunjukkan betapa bangga dirinya mempunyai anak seperti Rudeus di saat-saat terakhirnya. Di sisi lain, Rudeus pun akhirnya bisa menemukan jawaban dari perasaan bersalahnya saat mengetahui fakta menyedihkan ibunya setelah kehilangan ayahnya. Dan orang tersebut tidak lain adalah Roxy. Orang yang sama yang membuat Rudeus ingin menjalani hidupnya lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Namun di samping itu, masalah baru pun muncul dengan Rudeus harus menghadapi perasaan Roxy ketika Sylvie masih menunggu kepulangan suaminya tersebut di Saria. Sekian dari gue, terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video-video Isaka berikutnya. Bye!